Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salamet Hanif Nasution dengan NIM 2411062. Saya Khadirul Ezal Fadri dengan NIM 23100-109. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana kami membuat media sosial yang bernama Facebook. Facebook adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Facebook ini adalah sebuah aplikasi medsos atau media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat postingan serta memberikan tanggapan kepada postingan lain, seperti misalnya like dan komentar. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan kustomisasi pada profil mereka sendiri. Baik, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara kerja Facebook itu sendiri. Yang pertama itu kita hidupkan dulu XAMPP control panelnya, yang dimana itu ada Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik kanan di bagian projectnya, terus PHP Artisan. Setelah itu kita akan membuka localhostnya. Nah, berikut adalah tampilan dari login Facebook itu sendiri, yang dimana pertama mencantumkan email dan mencantumkan password, yang dimana pada umumnya saat seorang user baru menggunakan suatu platform tertentu akan mendaftar akunnya terlebih dahulu. Maka kita akan mensimulasikan. Nah, jadi kali ini saya akan mensimulasikan di bagian pendaftaran atau sign up atau register. Pertama kita akan membuat namanya. Di sini saya akan memilih nama Ambalator, di mana username-nya adalah Ambalator69. Selanjutnya di bagian email saya akan membuat ambalator69@gmail.com. Selanjutnya passwordnya saya akan menggunakan password random. Selanjutnya kita tekan tombol register untuk mendaftar akun tersebut. Nah, pada saat kita mengklik daftar, maka maka data-data yang kita masukkan tadi akan dioper ke database-nya. Bisa kita lihat di sini di phpMyAdmin-nya. Nah, selanjutnya setelah kita menekan tombol register, maka akan mengoper database-nya ke database users. Di sini bisa kita lihat ada beberapa user yang sudah saya daftar, yang dimana yang kita daftar tadi adalah namanya dengan Ambalator, username Ambalator69 dan Ambalator69@jombang.id, yang dimana ini akan mengoper data yang kita daftar di sini. Setelah itu berikut adalah tampilan dari Facebook itu sendiri. Di bagian atas ada home, ada feed, ada create post, ada my post. Yang dimana di home ini akan menampilkan postingan-postingan dari beberapa user yang terdaftar di aplikasi ini. Yang kita lihat di sini ada dari Sigma Meng XD memberikan caption Sekleton Sunda, terus lokasi di Karawang, dan ini diupload 1 minggu yang lalu. Dan ini postingan ini memungkinkan untuk semua user untuk bisa memberi komentar, memberi like, dan memberikan komentar. Misalnya kita komen, Amba ganteng tre. Misalnya kita post komen. Jadi itu kayak sekedar notifikasi error. Nah, komentarnya masuk dari Ambalator, yaitu Mas Amba ganteng banget re. Baik, di sini saya akan mencoba membuat postingan, yaitu di tab create post. Jadi user ini yang saya gunakan itu adalah tadi kan di Ambalator. Misalnya judulnya itu adalah Mas Grill. Lokasinya itu ada di barber shop Kawi.
Nah, deskripsinya adalah aduh gantengnya. Dan kita memilih foto yang akan diposting. Misalnya saya contohkan saja ya, ini ada ini foto secara acak. Terus kita klik post. Setelah itu maka ada notifikasi post create successfully atau postingan berhasil dibuat. Nah, di bagian ini saat seorang user melihat postingannya sendiri, user itu memungkinkan untuk menghapus postingannya. Jika kita ngeklik tong sampah ini, maka postingan ini akan dihapus. Dan di sini masuk ya datanya ya, ada dari Mas Azril, ada dari Ambalator 69, judulnya Mas Azril, dan captionnya itu ada gantengnya. Lokasinya di Barbershop Ngawi dan diupload 1 detik yang lalu. Ini seorang user juga memungkinkan like postingannya sendiri. Jadi ini bisa masuk dan bisa memungkinkan like dan komen postingan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana jika seseorang sudah mempunyai akun tersebut dan akan mencoba login. Di sini misalnya kita login ke Sigma Mewing XD. Yang pertama kita logout dulu dari akun yang satunya. Dan Sigma Mewing itu adalah Sigma XD itu emailnya itu ada sigma@mewing.xd. Setelah itu kita login. Nah, di sini sudah masuk ya ke akun sigmamewing.xd. Yang dimana tadi di postingannya ini di posting oleh Ambalator 69. Di sini user yang lain memungkinkan untuk nge-like dan nge-komen postingannya. Dan memungkinkan juga untuk menghapus postingannya sendiri. Di sini saya akan contohkan menghapus postingan ini. Nah, maka data tersebut akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk pengeditan data. Di sini pergi ke profil, terus misalnya kita mau nambah foto nih. Kita tambahin fotonya, yaitu foto ini aja Instagram. Terus namanya kita ganti jadi Ligma Ball. Terus ini akun disability-nya sifat publik. Dan di sini username-nya kita ganti menjadi Ligma Balls 69 dan emailnya tetap. Dan jika kita pencet save, nah jika sudah maka namanya otomatis terganti di database-nya. Nah, saat kita refresh, nah user tadi yang Sigma Mewing berubah menjadi Ligma Balls. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang program yang berjalan di balik aplikasi kami. Di sini bisa kita lihat pada home blade. Di sini adalah kode yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dimulai dari bagian home. Selanjutnya bisa dilihat di bagian navigation menu. Di sini dijelaskan beberapa route atau arah. Di sini bisa dilihat aplikasi-aplikasinya. Di sini paling atas bisa kita lihat XZ Application Mark Class Block H9 W Auto. Ini menunjukkan gambar yang kita yang menampilkan aplikasi Facebook ini, di mana jika kita mengklik logo Facebook tersebut, maka itu akan mengerut ke bagian home atau bagian utama dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya bisa dilihat di sini href root feeds. Jadi apabila kita mengklik tombol yang berkaitan dengan feeds ini, maka akan mengarah ke feeds tersebut. Begitu juga dengan yang di bawahnya seperti root, post create, post index, dan juga user index. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada beberapa halaman lagi seperti post. Pada bagian post, create blade. Di sini ini adalah fungsi yang mengarahkan kita ke bagian
create post atau pembuatan postingan, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya pada bagian out ini merupakan mana tadi? Out ini merupakan fungsi yang berguna untuk mengautentikasi atau mengecek keaslian dari suatu akun pengguna. Sini bisa kita lihat action root login seperti yang dijelaskan tadi mengarahkan ke bagian login. Selanjutnya pada label, email dan sebagainya di sini sudah dijelaskan juga. Pada bagian register juga root register maka mengarahkan ke bagian halaman registrasi. Di sini juga ada fitur untuk memeriksa keautentikasian dari pengguna. Di sini class authentication test extend test case, berarti class authentication test ini melakukan extend dari test case. Extend ini merupakan pewarisan dari kelas lain, yang dimana dalam kasus ini extend test case berarti class authentication test itu melakukan pewarisan sifat dari kelas test case. Setelah itu dapat kita lihat di sini use refresh database, maka program melakukan fungsi ini. Setelah itu ada di bawahnya public function test login screen can be rendered, dan melakukan fungsi blok fungsi yang di bawahnya. Selain itu fungsi di bawahnya juga test user can authenticate using the login screen, dan juga yang di bawahnya test user cannot authenticate with invalid password, apabila passwordnya invalid atau tidak benar. Itu juga dengan tes-tes lain seperti misalnya tes registrasi, reset password, menampilkan informasi profil dan sebagainya. Selanjutnya pada bagian fitur-fitur fungsi Fastnook juga akan menyimpan data-data aktivitas dari pengguna ke dalam database, seperti misalnya komen, membuat postingan, membuat akun, memberi like dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat kelas comment extends model. Seperti yang dijelaskan tadi, kelas yang diambil adalah kelas comment. Di sini kelas comment merupakan kelas untuk membuat komentar, dan melakukan extends model berarti melakukan pewarisan dari kelas model. Kelas model untuk kelas model sendiri merupakan kelas yang telah disediakan oleh Laravel, yang dimana ini melakukan mengizinkan suatu program untuk melakukan penyimpanan atau migrasi data yang dimasukkan pengguna ke database tanpa disimpan sendiri oleh admin atau pengguna lainnya. Jadi program akan menyimpan otomatis data-data yang aktivitas yang dilakukan oleh pengguna ke dalam database dengan kelas model ini. Selanjutnya bisa dilihat di sini comments protected field label, yaitu field label yang dapat diisi di database, seperti misalnya ID post yang dikomentar, ID user yang melakukannya, dan juga komentarnya. Begitu juga dengan follower. Sini bisa dilihat kelas follower melakukan pewarisan dari kelas model dengan tabel yang bisa dapat diisi di aktivitas ini, yaitu ID dari followernya dan juga ID yang di follow. Begitu juga dengan like, postingan, dan juga pengguna dan fungsi lainnya. Cukup sekian penjelasan dari hasil kerja kami, yaitu aplikasi Fastnook. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.